Ada yang pernah main ini? Saya baru mulai kemarin. Setelah 25 tahun gak main. Masih bisa. Pada bisa gak Bapak Ibu? Dulu main gak? Enggak, main apa dong dulu? Set. Ya. Dulu saya main setiap hari. Tapi udah 25 tahun yang lalu dan hari ini, kayaknya udah rada karatan ya. Saya mesti pakai ginian supaya kalau enggak tuh kayak gini tuh, nggak bisa ngerem. Set, hampir jatuh, tahan. Waktu saya coba lagi setelah 25 tahun, saya ngerti apa yang dibilang bahwa sesuatu yang enggak dipakai akan lebih cepat rusak daripada sesuatu yang terus dipakai. Setuju? 25 years. Saya main tiap sore pakai apa namanya? Kalau ngeluncur tuh ya kaki satu diangkat nih. Udah gak bisa. Dulu begitu, angkat kaki satu, angkat kaki dua, segala macam. Sekarang udah gak bisa, udah hilang ilmunya. Nah, hari ini kita akan bicara soal spiritualitas. Apa hubungannya spiritualitas dengan main sepatu roda? Sesuatu yang jarang dipakai akan lebih cepat rusak daripada sesuatu yang dipakai terus-menerus. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, orang yang baru percaya 1 tahun dengan orang yang sudah percaya Tuhan 10 tahun, siapa yang lebih rohani? 1 tahun percaya, kita bergelora, bersaksi menceritakan tentang Yesus, ke gereja dengan rajin, ikut home, memberi, melayani. Banyak hal kita lakukan. Sorry ngomong-ngomong, monitor saya boleh dikecilin dikit gak? Thank you. 1 tahun baca Alkitab tiap hari, doa gak putus-putus, sebelum tidur doa bisa lama. Bangun tidur, buka Alkitab, baca, bisa terharu kasih Tuhan. Penasaran, dulu mungkin kita baca Alkitab gak berhenti, gak ingat waktu. Wah bagus firman Tuhan, bagus terus jalan. Sama orang 10 tahun udah jadi Kristen, siapa lebih rohani? Siapa yang bilang 1 tahun lebih rohani? Thank you. Siapa yang bilang 10 tahun lebih rohani? Angkat tangan. Jadi kita makin lama jadi Kristen makin enggak? Gitu dong. Siapa yang bilang 10 tahun lebih rohani daripada orang Kristen 1 tahun? Di mana masalahnya? Kenapa waktu petobat baru dia giat sekali cari Tuhan, ikut melayani, bayar harga. Tapi di satu titik dalam hidup ini, udahlah, capek kita. Hidup ini harus realistis, ngerjain semua apa yang ada. Dan hidup kita ini makin kesini sebagai masyarakat perkotaan, kita dikejar dengan berbagai tuntutan yang membuat hidup mesti cepat. Saya nggak bisa kok cuma jalan, saya mesti lebih bergerak lebih cepat lagi. Set, hindari, set, putar lagi terus. Tapi kayak gini tuh, kayak mau jatuh. Hidup ini buru-buru, but nervous at the same time. Kenapa? Karena dunia ini adalah dunia yang tidak mengenal rest. Kalau satu hal yang orang Kristen modern tidak punya, dalam satu kata adalah restedness. That's why banyak kafe-kafe kopi pada buka semua kan. Why? We seek for rest. Tapi di kafe kopi emang kita nyantai? Oh tidak. Otak kita multitasking dengan handphone kita. Waktu kita baru duduk di ruangan ini, kita keluarin langsung. Ya kan? Gak bisa berhenti. Waktu kita naik lift, buka HP gak? Buka. Sebelum menu dikasih di restoran, kita buka HP gak? Buka. Sebelum makanan datang, buka. We live in a very busy world. Kita lihat di sini ya, di slide berikutnya. What happened to the world? Apa yang menyebabkan demikian? Hari ini khotbah saya bagi menjadi 2. Pertama kita bicara the world, dunia. Yang kedua kita bicara the word, firman. Apa yang menyebabkan demikian? Bruce Demares berkata dalam bukunya Seasons of the Soul. Dia bilang begini, hari-hari berlalu tapi sulit untuk merasakan pertumbuhan. Setuju gak? Kadang dalam keraguan, depresi, kita merasa terjebak di tempat yang sama berbulan-bulan. Saudara, bulan lalu sama bulan ini kita lebih rohani mana? Ya kurang lebih lah. Gak ada raportnya, tapi dia bilang kita bisa terjebak di tempat yang sama berbulan-bulan. Tapi Bruce Demares lanjutkan, kebenarannya tidak berubah. Sejak kita memberikan Kristus kendali atas hidup kita
kita memulai perjalanan paling signifikan yang ada, yaitu perjalanan menjadi serupa dengan Yesus. Jadi ada challenge, waktu kita berusaha mendekatkan diri, lebih rohani lagi gitu ya, ada challenge. Apa challenge-nya? We live in a very busy world. Kita lihat populasi dunia. Dari zaman Adam dan Hawa, untuk manusia, populasinya 1 miliar jiwa, itu jaraknya dari Adam Hawa sampai 1804. Adam Hawa sampai 1804 berapa tahun? Ada yang bilang Adam Hawa itu tahun 120.000 sebelum Masehi. Ada yang bilang 9.000 sebelum Masehi. Ada yang bilang 4.000, 5.000, macam-macam versi. Tapi itu tuh jaraknya tuh, sekian ribu sampai 1804, baru kita mencapai 1 miliar jiwa. Tapi hanya butuh kurang dari 100 tahun, jumlah populasi manusia triple menjadi 3 miliar. 3 miliar. Dan sekarang berkembang lagi sampai mau 4 miliar sekarang. Dan gak berhenti. Susah cari kerja, susah cari pasangan hidup, ya begini. Rocketing jumlahnya. Sibuk. Lulusan SMP gak susah. SMA susah. Lulusan S1 susah. Lulus apa yang bisa dapat kerja hari ini gitu loh. Makin lama makin susah. Ini datanya. Kita hidup di tengah dunia yang sangat buru-buru. Kalau kita bicara tentang invention, inovasi, lihat datanya. Dulu ya, dunia ini slow, pelan. Untuk bikin misalnya nih, mesin printing. Itu tahun 1400. Untuk penemuan besar kedua, teleskop. Bisa ngelihat ke bulan, 1600. Dari satu invention yang besar kepada satu invention yang besar lainnya, jaraknya 200 tahun. Jadi artinya manusia bisa hidup di masa di mana tidak ada inovasi yang terlalu besar. Tapi kemudian mesin uap, tuh 150, makin pendek ya. Makin pendek waktunya, makin cepat penemuan terbaru lahir. Telegraf, bola lampu, telepon, mobil, manusia ke bulan 1950-an. Terus setelah itu meroket cepat sekali. Microprocessor, word processor, MS-DOS, Apple, Macintosh, Windows, www, cell phone, DVD, hybrid car, Google, YouTube, Facebook, terus sampai sekarang. Cepat sekali. Cara zaman dulu kita dagang sama hari ini, nggak bisa dipakai. Bapak kita bilang, kamu mesti gini cara buka toko. Anak bilang, papi, nggak bisa. Dunia sudah berubah dan betul dunia berubah secepat itu. Jadi kita itu dikejar-kejar. Bahkan dalam 24 jam ke depan, data mencatat dalam 24 jam ke depan sebelum pandemi akan ada 188 miliar message bertebangan dalam 24 jam. 144 miliar email. 4,7 search di Google dalam 24 jam sebelum pandemi. Sekarang kan kita Zoom terus ya. Pandemi udah selesai, kantor, tapi Zoom-nya tetap terus kan? Zoom, Salabim, semua kantor makin sibuk kita kan. Nah itu, Google. Terus download 30 miliar apps. 24 jam ada download. Saya rasa yang 29,99 miliarnya apps gratis. Skype, dulu belum zaman Zoom. 2 miliar menit. Semua people want to be connected. 2,1 tulisan blog, 400 juta kicauan Twitter. Akibatnya, kita manusia itu kehilangan yang namanya breathing space. Apa itu breathing space? Ruang, rongga, bernafas. Tenang, relax. Karena waktu kita matikan lampu di kamar, berusaha untuk tidur, otak kita terus jalan. Pagi bangun lagi dengan semua rutinitas. Kita jadi robot dan zombie yang sibuk sekali, kita kehilangan breathing space. Apa tanda-tandanya? 1, hidup kita ini didominasi buru-buru. Buru-buru. Semuanya mesti cepat. Doa mulai terasa membosankan. Worship nggak nyentuh. Salib nggak menggetarkan lagi. Seperti ngomong sama tembok, ya udahlah, doa nggak doa sama. Gak ada lagi air mata, dengar suara Tuhan, itu ciri-ciri kita kehilangan breathing space. Lebih mudah panik, stres. Ingat kisah Marta dan Maria yang Pastor Surya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Panik, stres, Maria tenang di situ. Terus secara keuangan tercekik, ada amin? Malu-malu ya, saking kecekik sampai nggak bisa bersuara, saya paham. Semuanya diras.
relasi-relasi stagnan. Kalau lihat anak kecil main happy, ketawa. Orang gede ketawa lebih jarang. Bener gak? Sejak kapan laki-laki berhenti ketawa? Lihat bapak-bapak kanan kiri tuh, serius banget begini. Jarang ketawa dia. Kalau ngetawain biasa ngetawain orang yang celaka. Kenapa kita jadi kehilangan kepolosan kita? Maybe karena terlalu lama kita hidup tanpa breathing space Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan kita sudah mulai terbiasa hidup dalam himpitan seperti ini. Nah, breathing space itu harusnya memberikan satu rongga. Limit pengeluaran kita, aktivitas kita, relasi-relasi dengan yang sehat, dengan tempat di mana ini mental health kita terganggu. Tapi lihat gambar ini, sekarang kita itu sudah mentok, udah mau nabrak, udah pecis di ujung-ujungnya gitu ya. Udah merah sebetulnya keadaan kita. Nah, harusnya ada breathing space di situ, tapi kenyataan hidup manusia modern udah mentok, udah di limit. Ini kalau satu hari bisa 28 jam, kita lebih sibuk bukan lebih nyantai, setuju gak? Coba doa sama Tuhan. Tuhan tambahin satu hari 28 jam. Lebih ringan kerja kita? Oh tidak. Pasar saham tutup lebih cepat? Oh tidak. Kayak kripto 24 jam, Sabtu Minggu jalan terus. That's the new world order. Makin cepat. Dan kita driven by fear, rasa takut. Nah di tengah keadaan ini saya mau mengajak kita melihat perjalanan spiritual kita sedang ada di tahap apa sekarang. Ada 6 stage. Ada 6 perjalanan kerohanian. Yang kita bisa cek saat ini kita sudah ada di level yang mana. Level yang pertama, the converted stage. Converted stage adalah masa di mana kita baru bertobat, baru convert. Di sini setiap doa rasanya hidup sekali, menyenangkan, dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan remanya masuk. Iman kejadian, mujizat terjadi, baca Alkitab. Ke rumah Tuhan seneng, nyatet, buka Alkitab. Luar biasa semangat. Cinta mula-mula namanya. Masuk ke stage yang berikutnya setelah dia jadi orang Kristen sekian lama. The discipline stage. Nah di sini mereka tahu, oh mana yang menyakiti hati Tuhan. Mana yang harus dilakukan, mana yang jangan. Mana yang sebaiknya dia tetap melawan kedagingan. Memberi, berkorban, disiplin. Hidupnya disiplin, pelayanan, excellent. Nah di era ini orang-orang disiplin stage juga sangat suka menghakimi orang lain. Karena dia fight, dia berjuang. Lihat orang-orang, ya ampun itu orang Kristen lama kayak gitu ya. Aduh ini orang Kristen baru, aduh bau neraka. Ini pendetanya gini, wah semuanya kita bisa bahas. Nah, jadi saudara sekalian kalau kita lihat orang suka cepat menghakimi, mungkin dia level 2. Disiplin stage, luar biasa berjuang. Lalu dia akan tumbuh makin dewasa lagi. Masuk ke satu stage yang namanya productive stage. Di productive stage ini seseorang akan giat melayani Tuhan. Memikirkan apa panggilan hidupnya seperti kita sudah bahas berkali-kali ya. Apa yang dia harus lakukan buat Tuhan. Dia pakai waktunya seimbang, keluarga, melayani Tuhan, pekerjaan. Hidupnya produktif. Sebagian jam dia habiskan buat Tuhan. Luar biasa bekerja, sibuk. Kayak badut yang mainin bola sirkus. Tapi bola-bola itu bernama kesehatan, pasangan, keuangan, makanan, pelayanan. Lalu dia mesti mainkan dengan cakap, menyeimbangkan semua bola itu. Dan di era, di stage produktif ini, orang itu luar biasa. Dia cinta Tuhan, cinta sesama, melayani. Tapi sebelum dia bisa masuk kepada stage yang keempat, ada satu penanda di mana seseorang akan lulus dari productive stage. Yaitu ketika dia menabrak tembok. Tiba-tiba di tengah pelayanannya yang luar biasa, dia didiagnosa penyakit terminal illness. Ketika semua lagi berjalan baik, tiba-tiba usaha yang dia bangun hancur. Dan bersamaan dengan usahanya yang hancur, begitu juga identitas dirinya. Karena dia bangun dari nol, itu yang membuat dia bisa percaya sama dirinya, hancur. Tiba-tiba utang sama bank 8 miliar. Ketika usaha lagi hancur, padahal sebelumnya dia pikir lagi bagus-bagusnya. Tiba-tiba bercerai. Kalau saudara pernah bercerai, saudara mengerti apa yang sedang saya jelaskan di sini. Nabrak tembok. Bam, semuanya berantakan.
Disinilah orang yang dulur kuat tiba-tiba mulai sadar, saya nggak sekuat itu ya. Yang beriman dan cinta Tuhan mulai sadar, imanku nggak sekuat itu ya. Rontok, aku bisa depresi juga ya. Aku butuh temen ya, berubah di situ. Nah pada saat kena itu, dia mulai sadar bahwa apa yang salah. Pola hidup dia, ritme, prioritasnya. Dan disitulah sebelum dia bisa masuk kepada stage berikutnya, dia mesti lepaskan kendaraan yang bikin dia tidak berhenti menjalani hidup. Terus buru-buru. Dia mesti lepaskan. Karena lihat nggak sepatu yang saya pakai ini? Bukanya gimana ya? Ini susah. Kalau kita kebiasaan sibuk disuruh nyantai bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Biar kata ke Bali juga lihat saham terus matanya kan. Biar kata ke Eropa juga tetap aja kalau kita sukanya sibuk ya kita kontrol toko kita. Tapi kok belum bisa dibuka juga ya? Beginilah ikatan dosa Bapak Ibu. Susah untuk dilepas. Kalau nggak bisa dilepas, kita tidak bisa lanjut ke stage berikutnya. Jadi harus bisa dilepas. Nah kan? Nah, lihat sepatu ini Bapak Ibu. Ini sepatu roda bukan sepatu roda biasa. Yang biasa buat main di kompleks, rodanya 4 kecil-kecil di belakang ada remnya. Ini 3 gede-gede, tak ada remnya. Ngeremnya mesti pakai nama Yesus. Kalau nggak bisa berhenti dia. Saya tanya kepada yang punya, kan saya bilang ini bukan punya saya. 25 years ago saya main, kenapa ini model begini? Iya Kak, ini yang buat cepat, buat racing. Oh lah, mirip sama hidupku ya. Aku pengen cepat. Rem, nggak butuh rem. Makan, kesehatan, ntar dulu. Yang penting majunya cepat. Sampai nabrak tembok. Saudara ingat kapan terakhir kali saudara nabrak tembok? Kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang lebih melankolis. Kita tiba-tiba berubah menjadi orang yang lebih peka sama orang lain. Dulu kita merendahkan orang-orang yang tidak seberhasil kita. Kita nabrak tembok, kita mulai paham. Saya juga pernah hancur. Tiba-tiba kita lebih mudah terharu. Tiba-tiba kita lebih mudah tersentuh dengan doa-doa yang sederhana sepertinya. Disitulah kita mulai masuk kemudian kepada sebuah perjalanan stage yang keempat. The inward journey atau perjalanan ke dalam. Di sini seseorang bukan hanya mendapatkan pencerahan yang baru tentang realitas. Tapi dia mendapatkan pencerahan yang baru di dalam relung hatinya. Dia melihat segala sesuatu berbeda. Dia mengalami satu perjalanan ke dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan karena dia terlalu sibuk melakukan hal yang tampak di luar. Mulai masuk ke dalam dia bertemu dengan ketakutan masa kecilnya, kepahitannya, ketidakberimanannya, dan ketidakbertumbuhan kerohanian yang selama ini. Inward journey. Lalu setelah itu dia akan beralih kepada stage yang berikutnya yaitu outward journey. Dia kembali lagi beraktivitas, melayani Tuhan dan lain-lainnya. Mungkin pelayanannya sama seperti di productive stage, tapi dengan hati dan postur yang sepenuhnya baru. Baru setelah itu dia masuk ke stage yang ke-6. The journey of love, yaitu gimana kita ngelihat hidup kita. Seperti perahu kecil di lautan kasih Bapa yang besar. That's how they live. Di stage yang ke-6. Kira-kira kita ada di stage berapa? Bagaimana lantas seseorang bisa berangkat dari satu stage ke stage yang berikutnya? Jawabannya ada di sebuah kutipan dari Paul Stevens yang berkata, spiritualitas adalah pengalaman hidup bersama Allah di dalam berbagai konteks. Kerja, keluarga, keuangan, relasi, tamasya, istirahat, semua. Di mana Bapa yang mencari, menemui kita. Kapan Tuhan terakhir kali mencari saudara? Cek handphone rohani Anda. Kapan terakhir Anda terima miss call from God in heaven? Kapan? Tuhan terakhir kali manggil. Mari kita lihat kisah
di mana orang dipanggil pertama kali dalam hidupnya yang mengubah semuanya. Kalau saudara punya Alkitab, atau kalau di handphone atau di tablet jadi Alkitab, kita buka sama-sama ya. Bagian yang pertama, the world, sudah selesai dan kita masuk ke bagian yang kedua, the word atau firman Tuhan. Jadi kalau di HP saudara ada, saya mau ajak kita sama-sama baca from the very first source itself. Kejadian 28 ayat 10. Tidak akan ada di layar. Untuk saudara yang begini, nggak ada. Di handphone kita ada ya. Kejadian 28 ayat 10. Mari kita telaah satu persatu ayatnya. Dan mengikuti perjalanan kerohanian Yakub dan berharap itu menjadi perjalanan kerohanian kita pada pagi hari ini. Kejadian 28 ayat 10 berbunyi. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Sampai satu tempat bermalam di situ, kata matahari sudah terbenam. Dia ambil batu yang dipakai sebagai alas kepala, membaringkan. Ayat 12. Maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga, ujungnya sampai di langit. Dan tampak malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu, keturunan akanmu akan seperti debu banyaknya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, sesungguhnya aku menyertai engkau, melindungi engkau kemanapun engkau pergi, membawa engkau kembali ke negeri ini, aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ayat 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atas batu itu. Dia menamai tempat itu Bet-El. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan kutempuh ini, memberikan roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Yakub, ini cerita ini belum merit. Dia lagi kabur dari Ishak. Kenapa? Dia tipu Ishak. Dia tipu abangnya dengan sup mangkuk kacang merah. Dia tipu bapaknya dengan pura-pura jadi Esau. Bapaknya mati, Esau membunuh dia, Yakub kabur. Dan dia kabur harus pisah dengan mama kesayangan yang belain dia selalu. Dia kabur dan dia gak pernah ketemu mamanya lagi. Ketika kembali, mamanya sudah mati. Dia kabur, dia bisa dibunuh oleh Esau dan pasukannya. Dia melarikan diri. Ingat, Yakub bukan petualang. Bukan orang lapangan yang hebat. Dia itu anak rumahan. Kalau pagi minum susu, kalau malam main handphone. Dia anak rumah tapi dia harus kabur dari Berseba ke Haran. Berseba ke Haran 40 hari perjalanan jalan kaki. Dan dia kemana? Dia ke Haran. Di mana Haran itu? Haran adalah kota asal nenek moyangnya, Abraham. Itu. Jadi gini loh, kalau ini Haran, Ur Kasdim, Abraham dipanggil Tuhan, tinggalkan Ur Kasdim, tinggalkan sanakmu, pergi ke tanah perjanjian. Pergilah Abraham. Di bawah Sarai, ketemu Firaun, ketemu segala macam challenge, Abraham maju. Gak punya anak, dikasih Ishak akhirnya ketika umur 100 tahun. Terus Ishak mau dikorbankan, gak jadi. Ishak dapat Ribka mandul, akhirnya dapat Ishak, dapat Yakub dan Esau, kembar luar biasa. Udah maju menuju tanah perjanjian. Habis Abraham, Ishak, sekarang anak Yakub dong. Yakub harusnya kemana? Tanah perjanjian. Tapi Alkitab mencatat Yakub kemana? Ke Haran. Reverse, balik lagi. Ke tanah di mana starting point bapaknya. Wah, kalau Abraham tahu di sorga, pas jalan, weh salah. Muter dong, balik ke Haran. Yang menarik begini, ini perjalanan pelarian, 40 hari. Tapi Alkitab tidak catat tiap hari ngapain aja. Hanya dicatat satu malam dan satu tempat, di kota Luz itu. Nah disinilah dia bermimpi. Dia tidur ketakutan, perasaannya berantakan. Dia bermimpi. Di sorga ada tangga turun ke bumi.
Nah ini ceritanya anak-anak tangganya. Dari sorga turun ke bumi. Terus ada malaikat naik turun. Nah itu ada malaikat-malaikatnya jalan ya. Malaikat itu bajunya lebih cerah daripada anak tangga tentunya kan. Terus Yakub itu dalam mimpinya ketakutan. Kalau kita lihat grammar bahasa Ibraninya, itu sifatnya deictical. Maksudnya apa? Jadi gini nada bicaranya. Oh di sana. Hah? Tangga? Hah? Malaikat? Hah? Allah sendiri? Gitu loh. Naik ke atas, naik ke atas. Itu dalam gaya bahasa Ibraninya. Jadi dia terkejut demi terkejut demi terkejut karena ada Allah sendiri. Di situ hadir. Pertanyaan saya, ini Yakub, ini tangga ame ke sorga. Allah ada di mana? Allah di mana? Di rumah punya tangga kan Bapak Ibu? Ini Yakub, ini tangga ke sorga. Allah di mana? Salah. Lihat Alkitab. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Tuh. Turun. Dan berfirman atau berkata. Bukan berseru. Kalau Allahnya di atas. Pertama tidak di sampingnya. Kedua dan Allah berseru. Yakub. Eko. Kub. Kenapa kamu melarikan diri? Diri. Ampun Tuhan, aku berdosa Tuhan. Mati kau. Itu yang harusnya terjadi bukan? Dia kan dijanjikan penerus perjanjian Tuhan. Abraham, Ishak, lah modelnya kok Yakub. Bunuh aja, cancel aja. Alkitab mencatat. Pertama, Allah bukan di atas tapi di sampingnya. Kedua, Allah berkata dekat. Makanya lihat respon Yakub, dia takut. Itu ketemu Tuhan takut. Kayak Musa ke Sinai, pernah gak lihat wajah Allah? Tak pernah. Ketutupan awan Tuhan itu. Tahu Yesaya 6, malaikat terbang di sekitar Allah Adonai, 6 sayapnya. 2 tutupin muka karena kekudusannya. 2 tutupin kaki, 2 melayang-layang. Saking lihat Allah itu kudus, malaikat tutup. Nah sekarang Allah yang demikian berdiri di samping Yakub. Pertanyaannya kata-kata apa yang akan terucap dari mulut Allah yang datang? Alkitab mencatat Allah memperkenalkan dirinya. Aku Allahnya Abraham kakekmu. Aku Allahnya Ishak. Nama itu udah bikin Yakub merinding. Itu orang-orang yang dia khianatin demi getting the blessing. Dia deny keluarganya sendiri. Lalu Tuhan ngomong begini. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah. Tanahmu akan mengembang. Aku menyertai engkau. Keturunanmu akan mendapat berkat gara-gara kamu. Ini 3 janji yang bukan janji biasa. Ini janji Kejadian 12 kepada Abraham. The exact promise buat Abraham diberikan buat Yakub. Gak gemeter apa Yakub? Dia mendapatkan berkat melalui mencuri, sekarang diberikan sebagai anugerah. Dia lari meninggalkan rumahnya, sekarang dijanjikan diberikan rumah. Dia berubah dari getting the blessing menjadi being a blessing. Dan 6 kali. Perhatikan ayat 6 kali Tuhan bicara, aku menyertaimu, aku melindungimu, aku akan membawa engkau kembali, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sudah melakukannya dan aku berjanji. Wow, Allah berjanji sama kita. Kebalik, kita berjanji sama Allah, betul gak? Tuhan aku berjanji, Tuhan berjanji sama kita, ini dan aku berjanji. Tetap melakukan apa yang kulakukan padamu. Tuhan pergi. Gak ada cacian, gak ada marah, gak ada bentakan. Tuhan pergi. Kebesokan paginya, Yakub menyadari satu hal. The awareness of the presence of God. With fear and tremble. Dengan takut dan gemeter, dia bilang ini Bet-El. Makanya kota itu dikasih nama Betel. Sebelumnya namanya Luz. Bet artinya rumah bahasa Ibrani. El dari kata Elohim,
Tuhan. This is Bethel. Ini pintu gerbang sorga. Dan dia betul. Sebab Yohanes 1:51 bilang, yang naik turun, malaikat naik turun dari tangga yang menghubungkan langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Lihat gak? Tuhan turun cari. Di situ dibilang, oh, this is pintu gerbang surga. Inilah rumah Allah. Lalu Yakub tidak berhenti pada kepenuhan roh. Dia berangkat yang pertama. Dia menyembah. Dia worship. Dalam bentuk apa? Batu itu tuang minyak. Ini adalah the very first of Jacob's worship. Dia gak kenal, dia cuma tahu, oh ada Allahnya Ishak, bapakku. Lu tahu Kub? Enggak. Allahnya Abraham, tapi hari ini Allah jadi milikku. Bukan lagi kata orang. Aku sudah melihat dan mengecapnya sendiri. Bukan lagi kata pendeta. Bukan lagi kata keluarga. He's my God. Worship. Dan worship tidak berhenti di situ. Worship berubah menjadi communion with God. Persekutuan. Saya bukan bicara kita bersekutu, ngumpul, makan dan ngobrol. Ada hubungan yang disebut sebagai unio mystica, bahasa John Calvin. Unio, union, menyatu, yang sifatnya mistis. Antara Anda, aku, dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan meterainya adalah ini. Ia tahu siapa miliknya. Dan meterainya adalah ini. Roh Kudus memeteraikan orang-orang pilihannya. Kalau saudara sudah di dalam communion with God, tak akan dilepas. Why? Kita mau lari jauh dari Tuhan. Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku berlari ke gunung, engkau di sana. Aku menaruh tempat tidurku di tempat orang mati, engkau di sana. Aku terbang dengan sayap fajar ke ufuk timur, engkau di sana. Aku berdosa. Aku punya kecenderungan seksual yang dihujat semua orang. Aku singleton. Aku tidak pure. Aku kecanduan ini dan itu. Aku merusak anak orang. Tuhan akan tetap cari saudara sebagaimana Tuhan cari Yakub. He is not mad at you. Why? Jesus udah menyimpan dan menanggung semua amarah yang harusnya dijatuhkan pada kita. Kayak air panas, air mendidih, lava. Yesus buka tangannya, dia taruh dirinya. Sehingga kita di bawahnya aman. That's the cross. Kita aman di dalamnya. Kita ada dalam satu communion with God. Bisa gak kita pergi dari Tuhan? Gimana kalau hidupku gagal, aku mental health, aku punya kecenderungan suicidal. Engkau dimeteraikan. Meterainya apa? Meterai 10.000. Roh Kudus. Maksudnya Roh Kudus apa? Roh Allah sendiri. Jadi gampang kita lari dari Tuhan. Pergi ninggali Tuhan, segitu rusak. No, diikat oleh kuasa Roh Kudus. Tidakkah ini saja sudah bisa jadi 1000 alasan buat kita selalu tersungkur dan bilang, Tuhan, bawa aku dekat padamu. Tapi itu belum selesai. Setelah itu apa yang Yakub lakukan? Yakub memberikan komitmen hidupnya. Ya, apa? Untuk jadi serupa dengan Kristus. Christ likeness. Jadi Yakub gak berhenti, oh nyembah Tuhan, haleluya. Rasanya luar biasa, hati ini membuncah. Pengalaman yang orang bilang, pengalaman spiritual yang ekstatik. Enggak berhenti di situ, itu amazing, amazing. Tapi dia tidak berhenti di situ. Dia tahu, ada komitmen yang mesti dia ambil sebagai anak Tuhan. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ada dosa yang mesti ditinggalkan. Ada hal yang mesti dikerjakan meskipun kita tidak mau. Kayaknya berat banget hidup jadi orang Kristen. Oh tidak. Kenapa? Karena kita bukan melakukan dari nol untuk menjadi bisa. Kita berangkat dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kenapa? Karena yang besar yang kita nggak bisa, udah selesai, it's done di kayu salib. Dan apa yang kita lakukan itu berangkat dari apa yang sudah genap di kayu salib. Makanya dibilang kuku, ringan dan enak, ya kan? Fight, iya fight. Lawan dosa, iya lawan dosa. Integritas, iya integritas. Mengasihi, iya mengasihi. Susah, enggak. Karena yang susah udah selesai di Kalvari.
kita hidup di atasnya. Mari kita tundukkan kepala. Siapa di antara saudara yang belum punya Tuhan Yesus di hatinya sebagai juru selamat pribadi? Kau mirip seperti Yakub masih muda. Pernah dengar tentang Allah Ishak, Allah Abraham, tapi hatinya kosong. Dia belum memiliki Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Dia belum kenal siapa Tuhan. Oh, mungkin Anda sudah melayani, Anda sudah aktif. Tapi Yesus belum menjadi juru selamat pribadi satu-satunya dalam hidupmu. Saya ingin mengundang saudara yang belum punya relasi dengan Tuhan untuk hari ini bersedia membuka hati. Sebab bukan kita yang cari dia. Dia yang cari engkau dan aku. Dan pagi ini, this is Bethel. Siapa yang merasa dalam hatinya Roh Kudus berkata, buka hatimu. Buka hatimu. Izinkan Tuhan menjadi juru selamat satu-satunya dalam hidupmu. Bertobatlah dari cara hidupmu yang lama. Lepaskan dirimu dari perbudakan-perbudakan yang mengikat dirimu. Mulai hari ini, kau adalah milikku. Kau adalah hambaku. Dan siapa di antara kita yang berkata, Tuhan Yesus, jika engkau mau masuk dalam hatiku, mari masuk. Taruh tangan di dada. Siapa yang bilang, Tuhan, aku pengen engkau jadi juru selamat pribadiku kayak Yakub. It's not the God, it's not their God. It is my beloved God, you belong to me. Siapa yang dalam hatinya belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Dan hari ini Roh Kudus bekerja membuat hatimu gelisah. Karena dia lagi serius sama Anda. Lebih daripada waktu yang lain di minggu ini. Di tahun ini. Tuhan mau masuk dalam hatimu. Once and for all. Dia mau membelimu satu kali untuk selama-lamanya. Dia mau memeteraimu dengan meterai Roh Kudus dan darah Kristus. Siapa yang bilang Tuhan masuk dalam hatiku? Silakan taruh tangan di dada. Khusus yang belum pernah terima Yesus. Kalau saudara sudah pernah, silakan turunkan tangan saudara. Yang belum pernah mengambil keputusan dalam hidup. And this is your very first time. Untuk benar-benar punya relasi sama Tuhan. Jadi Tuhanmu. Sehingga kemanapun kau pergi, gak akan terlalu jauh buat dia. Dan mau terima Tuhan Yesus hari ini, taruh tangan di dada. Puji Tuhan. Saya mengundang saudara yang sudah taruh tangan di dada untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing dan tetap berdoa. This is a calling for those who answer God's calling. Silakan bangkit berdiri di tempat masing-masing dimanapun Anda. Boleh saya minta lampu diredupkan? Tidak usah kita lihat kanan dan kiri. Tapi barang siapa yang mendengarkan suara Roh Kudus dan bilang, oke, aku mau menerimamu. Yang sudah taruh tangan di dada, saya undang untuk bangkit berdiri di tempat dengan sikap berdoa. Sambil saudara merenungkan, izinkan saya bertanya yang kedua kepada kita sekalian. Siapa di antara kita yang sedang dalam perjalanan ke Haran? Menjauh daripada panggilan Tuhan. Menjauh dari cinta mula-mula. Dan hari ini kita berkata, Tuhan, panggil aku pulang. Kembali ke pelukanmu. Hampiri aku seperti Yakub di Bethel. Aku mau menyembahmu. Karena aku lari ke Haran. Aku jauh. Tapi apabila hari ini Tuhan datang dan menghampiriku, pegang tanganku, aku pulang. Silakan taruh tangan di dada. Siapa saudara yang sedang terhilang? Hidup sibuk, capek, dan kerohanian kita entah berapa lama. Entah berapa lama. Belum banyak berkembang.
Dan Tuhan berkata, anakku, ayo. Aku sudah memilihmu sebelum dunia dijadikan. Dan aku tidak batalkan itu. Saudara adalah Yakub. Kenapa? Kita adalah Israel rohani, bukan? Tuhan punya panggilan indah. 6 kali. Aku menyertai, aku melindungi. Dan seterusnya. Siapa yang berkata Tuhan, take me on your journey, not mine. Silakan letakkan tangan di dada. Saya ingin mengundang dengan rendah hati bersama-sama yang sudah meletakkan tangan di dada untuk berdiri di tempat masing-masing. Why? Setiap komitmen membutuhkan bukti. Bukan hanya dalam hati, tapi tindakan, komitmen di hadapan Tuhan. This is me, God. Kuatkan kakimu, kuatkan hatimu, berdirilah di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau ngambil komitmen? Tuhan, Yakub tuangkan minyak di atas batu. Yakub memberikan perpuluhan. Aku gak tahu apa yang akan kuberikan. Tapi apabila aku tahu di ruangan ini, this is Bethel, di mana engkau mencariku. Aku menjawab, ya, aku mengambil komitmen. Silakan bangkit berdiri. Dan izinkan apabila Roh Kudus yang beserta berbicara pada saudara, jangan keraskan hatimu. Siapa yang sudah bangkit berdiri, saya mau mengundang saudara untuk berdoa berlutut di depan bersama-sama dengan saya. Dan saudara yang masih di tempat duduk, yang di atas, saudara bisa maju ke paling depan dekat kaca, berlutut di situ. Seperti Yakub, with fear and tremble. Ini rumah Tuhan. Karena Tuhan ada di situ. Saudara yang bangkit berdiri, saudara yang masih duduk. Kalau saudara menjawab 2 panggilan pada hari ini. 1, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. 1 kali untuk selama-lamanya. Saya bertobat dan saya membiarkan diri saya dibasuh oleh darahnya yang kudus. Come forward, berlutut di depan. 2, saya pengikut Kristus. Hanya saja, saya jauh, gak bertumbuh, sibuk. Fokusku dikacaukan oleh fokus dunia. Aku jadi orang Kristen yang sekuler, orang Kristen modern. Tanpa sadar aku sedang berangkat ke Haran, bukan ke tanah perjanjian. Dan saudara mau berkata, Tuhan, aku ikut Yesus. Karena mengikut Yesus, keputusanku. Baik waktu aku kecil dulu aku bernyanyi. Sampai hari ini, saya mengundang saudara yang di atas bisa berlutut dekat dengan kaca, maju ke depan. Saudara yang di bawah juga. Untuk apa? Komitmen di hadapan Tuhan. Recommit our life. Saya persilahkan. Dan saya mohon rekan-rekan, pelayan, pastor, bisa berdoa untuk masing-masing orang. Menumpangkan tangan. Berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan titipkan dalam hati saudara. Take your time. Siapa yang mau maju ke depan dan mengambil komitmen ini? You are invited. Saya minta rekan-rekan penyembah, pendoa mengambil waktu, tidak usah buru-buru. Sampaikan di telinganya apa yang Roh Kudus titipkan dalam mulut saudara sebagai hamba-hamba Tuhan. Sampaikan di telinganya. Saudara yang belum maju tapi saudara ingin maju. Kalau boleh bersaran, kuatkan hatimu. Penghalangmu dengan Tuhan hari ini adalah dirimu sendiri. Ayo, ambil keputusan. Tidak setiap minggu saudara dipanggil. Tidak setiap minggu altar call diberikan.
Tapi apabila saudara mendengar panggilan Tuhan dalam Roh Kudus di hati saudara, come. Kita tolong ada teman-teman yang juga berdoa untuk di plafon di atas. Di lantai 2. Naiklah ke atas dan saudara yang ada di atas boleh berlutut di depan. Dekat railing. Siapa lagi yang mau berkata, Tuhan, I need you. Datanglah ke hatiku. Siram aku dengan darah-Mu yang menguduskan. Bertobat. Siapa yang masih hidup dalam dosa? I understand. Because I am too. Tapi gak harus selamanya kita hidup dalam dosa. Beri dirimu diperbaharui oleh Kristus. Ketika engkau jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan memegang tanganmu. Dan tidak akan pernah melepaskannya. Sampai kapan? Biarpun gunung-gunung beranjak. Dan bumi bergoncang. Dan bintang dan matahari berjatuhan. Dan langit bergelora. Tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Roma 8. Tidak kesesakan, tidak kelaparan, tidak pedang, tidak kematian, tidak roh jahat, tidak penguasa. Tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Kristus. Therefore, come and be baptized of the Holy Spirit. Give yourself to the Lord. The calling is tender and is open for everyone. Saya minta lampu diredupkan agar saudara yang mau maju, saudara tidak usah malu. Cukup kuatkan hatimu dan kuatkan kakimu and no one will see you today. Tolong matikan lampu dan saudara di atas, saudara bisa berlutut di atas, minta tolong didoakan, tumpangkan tangan. Saudara yang di bawah juga sama. Matikan lampu. Saudara nggak usah takut di sini. This is the beginning of the new life. Jacob to be Israel, you to be a Christian. Siapa yang masih terjebak di dalam dirimu sendiri, keluarlah dari guamu. Kuatkan hati, kuatkan kaki. This calling is not for me. This calling is for you. So come. Siapa yang dendam, siapa yang kotor sexually, it's okay. Tuhan menerima. Karena Yesus tanggung itu semua. Maju, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maju, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maju, berlutut dan berdoa. Di atas, di bawah, di ujung, pelayan siapapun. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Jangan izinkan saya berhenti memanggil. Kalau saudara dipanggil dan belum dengar. Waktu kita gak banyak. Siapa lagi? Maju. Setelah semua selesai didoakan, saya akan berhenti memanggil. Tapi selama masih ada didoakan, maju, maju, maju. Jangan izinkan saya berhenti memanggil orang yang dipanggil Tuhan. Jangan biarkan suara saya membatasi. Siapa yang dipanggil Tuhan, maju, berlutut, beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maju, siapa lagi? Di atas, kau dengar suaraku, kau dengar suaraku. Ini bukan aku, ini Roh Kudus dalam hatimu. Maju, berlutut, malu, that's okay. Yesus malu di atas kayu salib tergantung. Kita gak ada apa-apanya, berlutut, terima Tuhan. Kembali kepada jalannya. Hari ini adalah hari yang baru. Kita adalah ciptaan yang baru. Maju, maju, berlutut. Siapa lagi? Semua yang sudah didoakan. Siapa yang punya kepahitan, dendam, kehancuran, Tuhan akan membuat hidupmu whole, lengkap. Gak ada yang bisa yang lain. Gak ada. Malaikat datang ya Tuhan, malaikat datang. Jamah hati kami ya, jamah hati kami. Satu persatu. Jangan terlalu. Siapa yang terlalu malu?
Ambillah komitmen. Ikut Tuhan memang begitu. Bukan nyaman. Guru dan murid. Murid tidak lebih dari gurunya. Kalau guru menderita, murid siapkan mental yang sama. Kalau saudara tidak mau berdiri karena nyaman, saya beritahu perjalanan kita ke depan enggak nyaman. It's okay tapi. Karena kita satu kapal dengan Yesus. Ada badai, ada gelombang. Satu kapal dengan Yesus. Terakhir. Siapa yang dipanggil Roh Kudus? Buka jubah, gengsi, identitas. Berlutut. Kalau saudara sungkan maju ke depan, terakhir berlututlah di tempat duduk saudara sebagai simbol engkau dan Tuhan punya urusan, bukan saya. Penyembahan seperti Yakub menuang minyak ke batu dan mempersembahkan hidup. Itu yang Tuhan mau tunggu. Worship become communion with God. Communion with God become Christ-likeness. Apabila semua sudah didoakan, saudara bisa kembali ke tempat duduk. Kalau belum, minta tolong diperhatikan siapa yang belum didoakan. Apakah di atas masih ada yang belum didoakan? Setelah semua duduk, saya tidak akan manggil. Kalau masih ada yang mau berlutut, kiranya suara Tuhan terus tergaung dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ikuti kata-kata saya. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga. Terima kasih. Kau menyambut kami ke dalam pesta perjamuan rohani. Duduk satu meja dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami meninggalkan jubah lama kami dan mengenakan manusia baru. Jangan lepaskan tangan kecil kami. Pegang kami erat di hatimu. Karena mulai hari ini, kami adalah Israel rohani. Mulai perjalanan yang baru sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, perantara dan juru selamat kami naikkan doa sembahyang kami. Amin. Silakan berdoa masing-masing, kita akan mendengarkan.